Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KC, kembali lagi dalam Syariat Talk BSO KC FEUNJ bersama saya Muhammad Fakih Ikhwan Ditenugraha dari staf Departemen Kajian BSO KC FEUNJ. Nah, dalam Syariat Talk kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai cashback, diskon, dan poin apakah riba? Nah, tentu tema ini akan menjadi topik dan bahasan yang sangat menarik nih teman-teman. Di mana era digital yang sangat berkembang dengan pesat itu membuat kita harus bisa beradaptasi bagaimanapun caranya. Dalam kasus ini adalah transaksi digital, di mana perkembangan dari marketplace yang sangat ketat dan persaingannya pula juga sangat ketat. Akhirnya beberapa strategi pun ikut dikeluarkan dan dicanangkan demi mendapatkan customer yang banyak. Namun permasalahannya adalah bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut dan bagaimana dari sudut pandang Islam menanggapi hal tersebut. Nah, tentunya itu semua akan dibahas dan dikupas tuntas dalam Syariat Talk kali ini. Oke, langsung saja kita sambut nih tamu undangan yang akan menjadi narasumber pada Syariat Talk kali ini, yaitu Kak Nafis Al-Khairi. Oke, karena udah ada Kak Nafis nih, kita langsung sapa-sapa aja kali ya Kak Nafis. Halo Kak Nafis, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fakih. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat banget sih hari ini. Emang agak panas sih emang tadi di luar ya. Iya bener Kak, apalagi cuacanya kan siang-siang gini panas gitu kan. Iya. Terus kesibukannya apa aja nih Kak? Oh, kalau Anes kebetulan sekarang kan masih kuliah juga ya, semester 8. Oh, iya. Terus juga baru-baru ini baru selesai magang juga gitu kan. Oh. Jadi untuk sekarang cuman kuliah aja sih sampai semester 8 gitu. Ini Kak Nafis ini juga pernah ini ya Kak, jadi kepala departemen di FOSE Jabodetabek ya? Kebetulan alhamdulillah tahun lalu Ane diamanahkan jadi staf keilmuan di FOSE Jabodetabek. Juga kalau sebelumnya dikasih akses Lipia juga pernah juga kebetulan jadi kepala departemen juga selama 2 tahun gitu ya. Pengalaman sama kesibukannya udah mantap banget nih, sesuai sama tema yang bakal kita bahas dari bidang pendidikan maupun ekonomi Islam yang nantinya bakal menarik banget dalam pembahasan Syariat kali ini nih teman-teman. Oke, langsung aja kali ya. Kita bisa kenal lebih dekat lagi, boleh dari Kak Nafis perkenalkan diri aja dulu. Ya, perkenalkan, ini nama saya Nafis Al-Khairi. Saya mahasiswa Lipia semester 8. Kebetulan sekarang sedang masih kuliah juga. Dan saya dari Sidoarjo teman-teman, dan juga sapaannya Nafis gitu ya. Jadi kalau anak UNJ sini kan soalnya udah pada tahu juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, Masya Allah nih kita udah kenal-kenalan juga nih sama Kak Nafis. Jadi langsung aja ya kita ngebahas nih Kak, apa itu cashback, diskon, poin yang sempat teman-teman tanyakan gitu di form yang udah kita kumpulin nih Kak. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang umum dulu sebelum kita ke pertanyaan yang lebih jauh nih. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak, sebenarnya cashback, diskon, sama poin itu apa sih Kak? Cashback, diskon sama poin ya? Iya betul. Nah, kalau sekarang ya daerah marketplace gini kan, orang-orang tuh banyak gitu yang apa namanya istilahnya pakai istilah-istilah cashback, diskon, poin, karena kan ini daerah marketing, digital marketing kayak gini, apalagi dengan adanya marketplace, itu tuh jadi salah satu instrumen marketing yang paling banyak dipakai sama seller gitu ya. Karena kan kalau kita di marketplace itu inti dari penggunaan marketplace itu adalah gimana caranya biar kita bisa nge-gain customer lebih banyak dan juga buat membangun loyalitas mereka gitu. Karena kan marketplace tanpa loyalty itu buat apa gitu? Kita cuman ada orang datang sekali belanja, habis itu ngelihat toko kita, bosen nih toko ini lagi, udah review jelek, kagak ada diskonan lagi kan. Bener nih emang. Makanya kalau udah tanggal-tanggal cantik tuh, pasti banyak itu namanya promo-promo bentuknya flash sale, diskon gila-gilaan. Apalagi kalau misalkan dia jual skincare ya, ya kan banyak itu tuh skincare yang minati. Wah ini apa? Misalkan merek A gini kan, diskonnya gede-gedean gitu. Apalagi produk-produk yang jarang diskonan. Nah, tapi juga strategi marketing selain diskon ada juga yang mereka buat
supaya jenis instrumen marketingnya lebih berbeda gitu. Contohnya yang sekarang ini ada namanya ada cashback juga, ada diskon, ada poin gitu ya. Betul. Ya, kalau kita ngebahas yang udah umum itu kan diskon ya. Diskon itu kan sebenarnya adalah potongan harga di awal yang nanti langsung di-cut dari harga produk yang kita beli. Contoh misalkan diskon 50%, kalau harga produknya 100.000, berarti kan ada diskon 50.000, kan gitu ya. Nah, berarti pemotongan 50.000 langsung dimasukkan ke harga produk. Tapi kalau cashback itu memang diambil dari total pembelian. Jadi misalkan konsepnya mirip sama diskon tapi agak berbeda. Kalau cashback itu misalkan kita beli produk harganya 100.000 dan ada cashback 50% nih. Nah, itu 50%-nya bisa dialihkan dalam bentuk uang, tapi biasanya mereka bentuknya jadi e-money. Bentuknya. Jadi uang itu misalkan tadi cashback 50% dapat duit nih, gocap nih ya. 50.000. 50.000-nya ini cuman bisa dibelanjain di marketplace-nya mereka lagi gitu. Misalkan misalkan nih, nanti ada marketplace nih, misalkan Faki ada marketplace, terus Faki buat cashback di sana. Nah, 50.000 itu nanti bisa dibelanjain di toko Faki doang, nggak bisa di toko lain misalkan. Misalkan Ani punya toko juga nggak bisa, cashbacknya Faki nggak bisa dipakai di toko Ani gitu. Nah, terus juga cashback ini biasanya juga bisa dialihin dalam bentuk produk lain. Sebagai contoh nih, misalkan ada cashback 50.000 itu dikasih dalam bentuk misalkan voucher. Ya, cashbacknya dalam bentuk voucher gitu ya. Jadi nggak mesti dalam bentuk uang gitu. Bisa jadi dalam bentuk voucher. Atau kalau di properti misalkan beli rumah, biasa kalau rumahnya itu harga mahal, ya misalkan kayak sekelas apa itu ya namanya, sekelas produk, bukan sekelas produk, sekelas properti rumah harga 2,5 M misalkan. Kita beli rumah tuh entah di mana gitu kan, di developer apa gitu kan. Harga rumah 2,5 M, biasanya mereka ngasih cashback dalam bentuknya aset. Dalam bentuknya aset, misalkan contohnya kasih motor. Jadi misalkan beli rumah harga 2,5 M, ntar dapat cashback dalam bentuknya itu misalkan motor Mio. Gitu. Nah, kan orang bilang atau enggak biasanya dalam bentuk apa? Isi rumahnya gitu. Misalnya dapatkan beli rumah 2,5 miliar, dapatkan kulkas dan TV sekaligus, gitu kan? Jadinya orang mikir, oh iya kalau gua beli rumah ini lumayan juga ya, kagak perlu kagak perlu beli apa namanya isi rumah lagi, gitu kan? Betul. Jadinya udah lumayan tuh. Nah, jadi kalau cashback biasanya potongannya nggak langsung di harganya, tapi dia bisa dialihkan dalam bentuk yang lain, ya, gitu. Terus kalau poin biasanya itu kalau kita beli barang terus kan dapat nih poin. Misalkan kalau di ini ya di marketplace tertentu lah, misalkan yang jual-jual tiket si biru itulah ya. Nah, itu dia biasanya kalau kita beli tiket di sana terus nanti bisa dapat poin tuh. Misalkan dapat 15.000 poin. Nanti poinnya ini bisa kita tukarkan dalam bentuk apa misalkan tiket lain gitu ya. Nah, kita misalkan dapat tiket penerbangan gratis, atau mungkin dapat tiket nginap di hotel gratis, atau nanti mungkin voucher supaya jadi 2.000 gitu. Kita tukerin dari poinnya. Jadi dikumpulin gitu ya poinnya ya? Betul. Dikumpulin dulu poinnya. Sesuai misalnya tiket ini berapa poin gitu kita kumpulin buat dapetin tiket tertentu gitu. Betul. Jadi dikonversi dalam bentuk poin dan nanti poinnya bisa kita belikan produk lain gitu. Dan itu hanya tertentu di marketplace itu aja, nggak bisa marketplace lain. Betul. Kalau si oren ya si oren doang. Nggak bisa ke si merah gitu. Oke. Jadi udah cukup jelas nih Kak Nafis sudah menjelaskan perbedaan dari cashback, diskon dan poin itu sendiri teman-teman, ya kan? Nah, tapi kenapa sih Kak marketplace itu nyediain yang namanya cashback, diskon, poin? Emang mereka nggak bakal ngurangin profit mereka gitu Kak? Ya, sebenarnya gini ya, kalau marketplace, kalau ada seller yang biasa banyak ngasih promo, itu biasanya mereka memang bakar duit sih. Terus terang aja. Jadi emang kalau di dunia marketing itu emang udah lumrah isinya bakar duit. Dulu itu ada nggak boleh sebut merek ya. Jadi kan jadi ada salah satu e-wallet dulu waktu pertama kali dia
masuk, itu dia benar-benar penetrasi pasar tuh. Dulu saya pernah discuss sama orang yang kebetulan dia itu pernah lah bekerja di suatu e-wallet dan ada lumayan lah jabatannya di sana. Dan dia bilang, memang dulu waktu pertama kali kami penetrasi pasar ke Indonesia, emang kami itu memang burning money parah. Membakar-bakaran duit parah gitu, promo gila-gilaan. Misalkan bayangkan gini, bayangkan misalkan kita misalkan pesan makanan, ya kan, dari platform tertentu, dan terus nggak ada ongkirnya gitu. Memangnya yang nanggung siapa? Memangnya yang nanggungnya merchantnya kan enggak? Memang yang nanggungnya itu pihak restoran kan enggak? Yang nanggungnya itu siapa? Ya marketplace-nya itu. Ya pemilik platformnya. Nah itu dari duit mereka. Memang mereka bakar duit gitu supaya menggait konsumen gitu. Nah nanti kalau misalkan gaining marketnya udah gede ya, gitu kan, market share-nya udah gede, valuasi pasarnya udah oke, baru mereka habis itu naikin harga. Oh iya. Ya, contoh si hijau lah kan. Dulu ingat banget tuh waktu si hijau awal-awal tuh nongol tuh masih memang murah banget kan, sampai memang diprotes banyak pihak gitu kan. Taksi-taksi pada protes segala macam. Tapi kalau sekarang harganya udah bersaing, udah kompetitif. Iya, betul. Nggak beda jauh sekarang malah. Betul. Dulu, bahkan sampai misalnya perjalanan nih cuman 3.000 gitu, padahal kan dihitung bensin berapa kan, yang lain berapa. Tapi emang bener-bener dikuras habis gitu harganya. Ya, semacam itu. Jadi mereka memang di awal-awal mereka burning money, namanya juga memang marketing budget gitu ya. Jadi memang ada gitu marketing budget itu disisihkan. Berapa porsinya tergantung besar perusahaannya. Berarti gitu. mereka rela gitu ngebakar-bakar duitnya itu buat narik konsumen biar tergantung sama marketplace kita gitu kan. Betul. Oke nih Kak, kan kita udah tahu nih Kak tentang cashback, diskon dan poin, perbedaannya itu apa. Namun untuk sistem cashback, diskon dan poin itu tuh gimana sih Kak? Ya, sebenarnya tadi kita menyinggung juga pembahasan di awal sedikit ya. Jadi memang tadi udah dijelaskan, tapi ini kita lebih rincikan lagi, kita lebih bedah lagi sedikit. Jadi cashback itu sebenarnya contohnya ya, kalau kita dalam praktiknya, kalau kita misalkan beli barang produk sekian gitu ya, nanti biasanya dia dikasih cashback sekian persen dari total pembelian. Nah, tapi biasanya cashback itu nggak serta-merta dikasih gitu sama seller. Cashback itu biasanya dia menerapkan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi ada minimum pembayarannya, minimum pembeliannya gitu biasanya. Kalau nggak bisa kita bayar dikit gitu ya, beli dikit terus tiba-tiba dapat cashback gitu, merekanya rugi gitu kan, nggak dapat kurang menguntungkan gitu ya, kalau kita bilang ya. Nah terus juga biasanya ada yang modelnya itu cashback kalau kita bisa melunasi pembayaran dengan cepat, kalau model pembelian kita itu pembelian kredit. Jadi misalkan kita cicilan 1 tahun ya kan, terus nanti kalau misalkan kita bisa ngelunasi dalam waktu 6 bulan, kita dapat cashback sekian persen, misalkan. Jadi maksudnya seakan-akan mereka itu memberikan cashback ke mereka, memberikan keringanan dalam pembayaran. Kalau misalkan waktu pembayaran itu dipercepat, jadi biar mereka itu makin cepat ngelunasinnya gitu. Tapi biasanya cashbacknya gede-gede banget sih kalau kayak gitu ya. Mungkin 10% atau apa, tergantung lah, tergantung sellernya lah gitu ya, dan tergantung marketplace-nya juga gitu. Terus kalau misalkan diskon, biasanya memang diskon itu difiksasi di awal. Jadi kalau kita biasa kan kita kemarin lebaran nih kan, nah biasa kan nyari baju nih di Ramayana tuh, tahu di mana lah gitu ya. Terus itu ada diskonnya gitu, misalkan diskonnya itu 50 ya, ada 50%, itu biasa ada plus-plusnya ya, 50 plus 10 plus 20 ya. Itu ada hitung-hitungannya lah gitu ya. Nah, tapi di situ customer bisa ngelihat gitu harganya berapa, mereka bisa pakai kalkulator, mereka bisa kalkulasi di sana gitu kan. Nah, terus dan biasa kalau diskon itu di-cut-nya langsung di harga produknya. Jadi nggak dialihkan ke produk lain. Kalau tadi cash di harganya itu aja, betul, di produknya itu aja. Di-cut-nya di harganya itu. Kalau cashback itu bisa dialihkan ke produk lain. Sekian persen, tapi biasanya dialihkan ke produk lain.
produknya itu bisa jadi di toko dia juga gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kalau misalkan ada cashback 20% nih dari harga 100.000. Nah, biasanya mereka 80.000-nya beli di 80.000-nya itu kita beli baju nih. Kita beli baju misalkan. Terus 20.000 lagi dikasih ke kita, bisa jadi dalam bentuk voucher untuk beli di toko yang sama. Misalkan biasanya pelengkap bajunya, misalkan apa, beli kupluk, beli topi, beli jam, entah apa, kacamata, aksesoris lah misalkan ya 20.000 itu ya, misalkan kayak gitu. Nah jadi kalau cashback itu sifatnya lebih fleksibel daripada diskon. Kalau diskon kita bilang diskon 20%, berarti 20% dari harga baju. Ya berarti kita beli baju 80.000 dan setelah itu ya udah gitu, nggak ada voucher, nggak ada apa gitu. Cuma potongan dari produk itu aja nggak? Betul. Terus kalau poin, kita beli sesuatu barang, terus kita dapat poin. Nah poinnya ini kita bisa tukarkan, bisa redeem namanya. Redeem poin atau redeem coin. Kalau ada si orang itu pakainya koin gitu ya. Nah itu bisa redeem di sana. Nah makanya kalau poin itu agak berbeda dari cashback. Kalau poin itu kita beli produk dapat poin. Nah, dan tapi kalau poin biasanya terus terang aja ya, beberapa pengalaman saya pribadi sih kalau poin itu agak susah gitu ngumpulinnya. Biasanya lama dikit gitu. dikit. Jadi emang sengaja gitu dikasihnya dikit supaya kita sering beli di sana gitu. Bahkan ada fitur-fitur tertentu yang bikin kita tertarik make aplikasi itu gitu. Kayak misalnya kita make fitur ini, ntar ditambahin koin gitu. Betul. Di beberapa toko ada yang kayak gitu. Ya, misalnya yang apa ya namanya? Kayak ngacok-ngacok gitu ya, cari-cari itu ya. Yang itu. Atau tanaman gitu ya. Menurut di toko-toko hijau, merah, oranye apa gitu. Kalau emang udah tanaman biasa banyak ngeser-ngeser sih. Itu jadi kayak ketertarikan sendiri bagi customer gitu, buat ngumpulin semangat gitu. Ngumpulin poin banyak, terus dibeli barang gitu. Betul. Nah, selanjutnya kita kan udah bahas sedikit nih tadi tentang cashback, diskon poin, dan udah tahu sistemnya, terus profit yang bakal didapat dari perusahaan juga kita udah tahu. Nah, sekarang kita beralih nih ke pertanyaan tentang muamalah syariah nih Kak. Kan kita juga membahas tentang ekonomi syariah. Di sini kita ingin tahu nih Kak, apa itu riba? Riba atau riba. Oke, riba ya. Iya. Ya sebenarnya kalau riba itu kan secara apa ya namanya? Secara bahasanya itu artinya itu adalah penambahan. Jadi kalau misalkan ya penambahan ya, misalkan contohnya kita bilang kita mau beli sesuatu 5 gram misalkan, dikasih 6 gram, 1 gram ini artinya penambah, itu riba, maksudnya penambahan. Itu secara bahasa ya, artinya penambahan. Tapi kalau misalkan ditanya secara istilah, para ulama itu menjelaskan riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya apa? Kullu qardin, setiap hutang ya, hutangnya ini tapi dispesifikan dalam komoditi ribawi. Nanti kita jelaskan komoditi ribawi itu apa. Setiap hutang yang ada manfaat lain di luar itu, maka itu namanya adalah riba. Maksudnya gimana? Contoh misalkan ya, antara Fakih sama Ane misalkan nih. Fakih minjam duit ke Ane, anggaplah minjamnya 100.000 ya, 100.000. Nah terus Ane bilang ke Fakih nih, kebetulan ini kita misalkan kita nggak pernah kenal nih ya sebelumnya, kita nggak pernah kenal, terus mungkin kita rekan bisnis baru ketemu sekali. Terus kita lagi deal-dealan project misalkan anggaplah di mall di Jakarta gitu ya. Nah kebetulan Fakih bawa motor, Ane kagak bawa motor nih kan. Nah, dan rumah kita ternyata sejalan nih, searah nih rumah kita. Nah terus Ane bilang, oh ternyata Ane ada ongkos nih, ongkos pulangnya itu sekitar 100.000 Ane bilang. Nah terus Ane minjem duit dari Fakih. Ya kan, tapi minjem duitnya itu oke lah, misalnya gini, anggap minjem duitnya itu bukan untuk kebetulan ongkos, misalkan Anda pinjam 100.000 untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Terus nanti Fakih, Ane bilang ke Fakih, rumah ente kan dekat dari Ane ya, anterin dong bentar sekalian ya, kita pulang bareng. Nah di sini bisa dikategorikan ini adalah riba.
bentuk karena ente membantu Ana untuk pulang ya. Ente membantu Ana untuk pulang. Itu adalah masuk dalam kategori riba karena itu adalah manfaat. Manfaat yang dihasilkan dari utang piutang. Karena kan status kita adalah antara kreditur dan debitur gitu kan. Iya. Ana kan minjem duit dari ente minjem duit dari Ana. Terus Ana minta tolong ke ente supaya ente anterin Ana gitu. Nah, jasa ente mengantar Ana itu di sini bisa dikategorikan sebagai riba karena ada penambahan di sana. Jadi manfaat penambahan itu bukan dalam bentuk money doang, bukan dalam bentuk nilai rupiah Jasa doang. juga termasuk gitu. Bisa jadi jasa juga termasuk gitu. Apapun sesuatu yang memberikan manfaat. Karena manfaat itu hadir dari suatu barang, ya, suatu barang, baik dia itu manfaat itu dapat dirasakan dari adanya sesuatu barang. Baik barangnya itu berwujud atau tidak berwujud. Jadi dalam kasus tadi, jasa itu ada manfaatnya. Ya kan? Manfaat itu adalah harta gitu loh. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang bisa jual jasa. Jasa pasang AC, jasa komputer, jasa apa, macam-macam kan? Iya. Nah, berarti ini membuktikan jasa kalian itu adalah harta. Harta itu bisa menghasilkan manfaat. Dan manfaat itu nggak boleh kalau kita itu terjadi antara pihak yang menghutangi, ya kan, dan pihak yang berhutang, antara kreditur dan debitur, nggak boleh, gitu. Nah itu secara umum riba itu dia penambahan yang terjadi pada transaksi hutang piutang. Ya, ingat ya, berarti ada notisnya di sini pada transaksi hutang piutang, dan dia itu disyaratkan di awal, ngerti nggak sih? Jadi kalau baru sebelum ini ya, sebelum hutang baru bilang gitu. Jadi sebelum hutang ini gue pinjemin dulu 100.000 deh, tapi syaratnya lu anterin gue dulu ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih ada orang minjem duit gitu kan, minjem duit ke kita, misalkan ada inilah ya sama sahabatnya gitu ya, bro pinjem duit dong, berapa nih? 100.000 misalkan, dia bilang. Terus habis itu pas ini nggak ada janji di awal ya, nggak ada udah minjem duit doang 100.000 udah gitu. Terus misal orang ini ngelunasin utangnya, dilunasin berapa? 110, udah deh 110 aja ambil gitu. Itu nggak termasuk riba. Kenapa? Karena nggak disyaratkan di awal. Oh, berarti yang terfokus di sini syarat awalnya itu ya, Kak? Betul, syarat awalnya itu. Jadi 10 ribunya apa? Namanya ihsan. Ihsan. Apa tuh? Ihsan itu adalah kita berbuat baik ke orang yang udah minjamin kita. Sebagai timbal balik gitu ya? Betul. Jadi boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Berarti yang nggak boleh tuh misalnya kita disyarat di awalnya kita udah minta manfaat dari orang yang bakal kita pinjemin gitu. Betul. Itu nggak boleh. Kalau disyaratkan di awal itu nggak boleh gitu. Berarti bukan tunggu sih. Berarti emang harus dari si peminjamnya itu emang kayak nggak ada syarat awal dan pengen ngasih kebaikan aja gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak, kenapa sih kita harus menghindari riba gitu Kak? Oke, kenapa kita menghindari riba ya? Well, sebenarnya kalau kita tahu nih ya, efek dari riba itu sebenarnya ngeri banget sih. Terus terang aja pernah baca-baca ya, macam cerita-cerita orang terus terang aja dari ex-banker ya. Kan ada tuh namanya ex-banker community. Pernah sempat baca-baca cerita di sana. Dan memang apa ya, sebenarnya ngelihat cerita mereka itu memang ngeri banget gitu. Ngeri banget ya, kebetulan pas banget itu narasinya ya. Jadi mereka cerita dulu waktu mereka kerja di bank gitu ya. Ya nggak tahu lah banknya apa, pokoknya di bank, terus yang ada ribanya gitu ya, bank konven gitu ya. Mereka bilang bahwasanya memang gaji mereka itu besar. Terus terang gaji mereka itu besar. Kalau kita bilang sekarang kalau dibandingkan pedagang eceran mah aduh udah gede banget lah itu kan. Nah, tapi masalahnya mereka merasa ada aja pengeluaran, expense itu ada aja tiap bulan. Jadi pada akhirnya ending mereka, gaji mereka itu jadi dikit juga, nggak kerasa. Kok uang gue udah habis gitu. Entah anak sakit, entah mereka kecelakaan, entah mobil hilang, motor hilang, apa-apa hilang, musibah, entah mungkin saham mereka hancur, gitu kan, portofolionya lagi anjlok gitu kan. Macam-macam lah. Pada akhirnya pokoknya uangnya itu habis gitu. Habisnya nggak tahu kemana gitu. Akhirnya mereka memutuskan mereka itu keluar gitu dari bank itu, dan mereka akhirnya mereka jualan. Ada satu orang nih dia jualan
jualan saya lupa jualan apa, tapi dia itu jualan di pinggir-pinggir jalan gitu. Biasa dia buka kayak gerobak-gerobak gitu ya. Jual-jualan ya, kalau kita lihat mungkin semacam jualan somai, gerobak-gerobak kayak gitu. Biasa buka di kajian. Gitu. Memang kalau dia bilang, saya jujur aja memang untungnya mungkin nggak sebanyak waktu saya jadi pegawai bank gitu. Tapi ternyata uang yang sedikit itu rasanya memang cukup gitu. Saya hidup berkecukupan kata dia. Di cerita itu dia cerita seperti itu. Berarti yang namanya keberkahan itu nggak ada ya di dalam urusan riba gitu. Betul. Ada aja gitu pengeluarannya. Betul. Keluarga sakit atau apa gitu. Bener-bener. Memang kayak kalau berkah itu ya, berkah itu nggak dinilai dari kuantiti. Iya, berkah itu nggak dinilai dari kuantiti. Berkah itu bisa jadi, berkah itu adalah sesuatu yang diberikan sama Allah gitu. Bahkan sesuatu yang sedikit pun bisa jadi terasa banyak. Kalau itu tuh berkah gitu. Nah, karena keberkahan juga datang dari orang yang qanaah. Gitu ya, merasa cukup dia sama pemberian, gak minta lebih. Nah, berarti gitu. Dengan adanya kita bisa menghindari riba nih, hati kita juga merasa cukup gitu, nggak melulu tentang harta gitu. Betul. Dan bahkan ya juga banyak banget kalau kita lihat azab-azab dari para pelaku riba itu besar banget. Maka di salah satunya itu riba itu masuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan. Disandingkannya itu dengan syirik kepada Allah. Syirik pada Allah, dosa paling besar. Sihir. Terus memakan harta anak yatim. Terus menuduh wanita mukminah itu berzina. Ya kan? Terus juga ada disandingkan dengan yang lainnya. Pokoknya itu masuk dalam 7 hal yang paling membinasakan. Terus juga riba itu nanti bisa dibilang dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Artinya apa? Orang-orang yang memakan harta riba nanti di hari kiamat itu mereka akan berdiri seperti orang gila yang kerasukan setan. Iya, kenapa? Mereka dibuat gila di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan gila, hasil dari ketamakannya waktu mereka itu di dunia. Wah, betul-betul hina banget berarti ya orang yang riba ini. Oh iya. Bahkan di depan itu sampai dibikin gila gitu. Bisa benar kayak gitu. Bayangkan kalau nanti ente dibangkitkan di akhirat dalam keadaan gila gitu ya. Bayangkan, nauzubillah, ngeri banget gitu. Iya, ngeri banget. Bahkan di dosa disebutkan di hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan salah satu di dosa riba itu 1 dirhamnya itu bisa dosanya sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu nih kalau kalian lihat harga perak sekarang, ya kan? Itu jatuhnya sekitar 10.000 rupiah. 10.000 aja riba udah begitu parahnya dosanya. Betul. Itu 1 gram perak itu harga 10.000. Kalian riba 10.000 udah sama kayak 36 kali berzina loh. Padahal kan dosa berzina juga gede banget dan 36 kali lo bayangin kalau disandingkan dengan dosa riba. Betul. Dan di riwayat lain juga ada disebutkan bahwasanya dosa paling kecil riba itu pembahasannya ada 73 pintu. Kalau tengah 73 76, kayaknya 73 pintu. Itu ada 73 pintu dan dosa paling kecilnya sama dengan menikahi mama sendiri, ibunda sendiri. Itu dosa paling kecil dari riba. Ya kalau kita nanya, kalau orang zaman sekarang masih nanya apa bahayanya riba, nah itulah tadi silahkan kalau mau menentang riba silahkan gitu, nggak apa-apa. Ngeri banget emang dengernya juga tadi kayak dek gitu. Wah, banyak banget loh teman-teman nih dari dampak dari riba itu sendiri dan bahkan riba juga merupakan larangan dari Allah gitu. Keberkahan dari riba itu nggak ada sama sekali dan hati kita juga merasa nggak cukup terus tuh kalau yang namanya mentransaksikan dengan transaksi yang riba. Oke, selanjutnya kita mungkin bahas lebih mendalam ya Kak tentang riba itu sendiri. Jenis-jenis riba itu ada apa aja Kak dan gimana sih? Ya, kalau riba itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Dia ada riba fadl dan riba nasi'ah. Ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu berkaitan dengan tukar menukar biasanya. Tukar menukar. Jadi kalau kalian pernah dengar ada hadisnya adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, ya kan? Wal burru bil burri wasya'iru bis syair. Terus apa wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi,
ya kan? Sawa'an bisawain yadan biyadin. Nah, itu adalah dalil. Itu artinya apa? Emas dengan emas, Iya. perak dengan perak, ya kan? Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya kan? Sesuatu yang sama ditukar dengan sesuatu yang sama dengan takaran yang sama. Nah, itu adalah dalil bahwasanya ada riba fadl, nggak boleh. Riba fadl itu berkaitan dengan transaksi pertukaran. Kenanya di barter. Di barter dengan jenis yang sama. Gitu ya. Jadi contohnya kalau emas ditukar sama emas nggak boleh. Harus sama. Jadi misalkan nih ada emas nih, emasnya agak burik nih. Emasnya sama, gramnya sama. Misalkan anggap emas 4 gram. Terus ditukar emas 4 gram, tapi mungkin bentuknya nggak bagus lah misalkan ya, nggak estetik lah kalau orang bilangnya. Terus ada satu lagi emasnya estetik, bentuknya bagus, misalkan bentuk apa, bentuk love, bentuk bintang, entahlah terserah kan misalkan. Pokoknya bagus lah bentuknya. Nah, dia nggak boleh ada si yang pemilik emas yang estetik ini nggak boleh dia minta ke orang yang punya emas burik ini, emas yang jelek ini, supaya dia lebih banyakkan gitu. Karena dia merasa, oh emas gue kan estetik, boleh dong lu ngasih gue 5 gram. Gak boleh, tetap harus sama-sama 4 gram. Karena dilihatnya bukan estetiknya, tapi dia itu emas. Dan karena emas itu masuk ke komoditi ribawi. Nah, jadi kalau di hadis tadi, riba fadl itu kan disebutkan tadi, emas, perak, ada gandum, dan lain-lain ya. Sebenarnya kenapa, apa sih ilatnya? Kalau kita bilang ilat itu adalah alasan pengharaman sesuatu. Ilat itu adalah alasan, bukan alasan pengharaman. Alasan ditetapkannya suatu hukum, itu namanya ilat. Ya. Jadi kenapa emas, perak itu masuk ke dalam komoditi ribawi? Ya. Ulama menjelaskan, di sana alasannya adalah karena mereka itu sebagai alat tukar. Ada yang berpendapat karena emas itu adalah alat tukar. Alat transaksi. Karena kan dulu zaman Nabi kan pakainya dinar dirham ya. Kagak ada rupiah-rupiah ya. Rupiah-rupiah ini nggak ada zaman dulu. Pokoknya dinar dirham. Semua orang pakainya emas dan perak. Cuman itu logam mulia yang diakui untuk transaksi pembayaran. Ya. Tapi ada juga ulama-ulama yang sekarang ya, mereka ada juga yang berpendapat itu diharamkan karena itu memang zatnya adalah emas dan perak. Memang karena itu emas dan perak gitu. Jadi konsekuensinya apa? Bukan cuman emas yang dijadikan alat tukar aja yang nggak boleh riba, tapi emas perhiasan juga masuk. Berarti semua yang penting semua jenis emas gitu. Betul. Nah, sandarannya apa? Ada kasusnya, ada sahabat, dia itu mendapatkan kalung ya dari harta ghanimah. Harta perang. Harta perang. Ya. Kalungnya ini campuran antara permata dan emas. Ya, campuran antara permata dan emas. Dan dia pengen ngejual kalung ini, gitu kan. Dia bilang ke Rasulullah, dia tanya ke Rasulullah, Rasulullah aku pengen menjual, nih saya pengen jual kalung ini nih, gimana, boleh nggak? Terus kata Rasulullah, pisahkan antara permata dan emasnya. Karena kalau emas, kamu harus sama jumlahnya. Jadi hati-hati, kalau misalkan ada orang mau beli pakai dinar, mau beli emas pakai dinar, ingat loh, harganya harus sama loh. Iya. Nilainya harus sama ini. Nilai gram emas kalung itu harus sama kayak nilai dinar yang dibayarkan. Ngerti nggak? Ngerti. Makanya di sana dipisahin itu, disuruh pisahkan antara permata dan emasnya. Nah, kayak gitu. Makanya ada pendapat ulama ada bilang itu diharamkan karena memang emasnya. Nah, di situ. Nah, memang ada kayak sedikit berbeda antara beberapa, kayak contohnya MUI ya. Kalau MUI kan mereka membolehkan membolehkan transaksi emas tidak kontan. Maksudnya tidak kontan itu artinya nggak langsung di tempat gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan apa ya, istilahnya apa di sini ya? Kayak elektronik emas gitu. Jadi beli emas secara lewat aplikasi. Contohnya. Beli di aplikasi itu. Betul. Itu diperbolehkan. Contohnya ada di salah satu bank syariah, ada aplikasinya itu. Kalau nanti kalian mau beli emas secara elektronik bisa. Gitu. Karena mereka beranggapan emas itu yang boleh dibeli secara tidak kontan itu adalah emas yang dijadikan alat tukar. Masalahnya sekarang emas itu kan udah nggak jadi alat tukar lagi.
Jadi yang kalau di emas sekarang ini boleh dijual secara tidak kontan, gitu. Nah, kita ngebahas tidak kontan, ya kan? Itu masuknya ke dalam jenis riba yang kedua yang belum Anda sebutkan, riba nasiah. Kalau kita bahas tentang riba nasiah, yang tadi kalau tadi kan nyinggung masalah apa itu nih tempo ya. Nah, riba nasiah ini berkaitan erat sama tempo. Nah, jadi misalkan ada orang dia minjem duit misalnya 100.000, terus ditargetnya jatuh temponya 6 bulan. Nah, setelah jatuh tempo 6 bulan itu jatuh tempo, terus tiba-tiba dia nggak ada duit nih. Nah, berarti kan di sini ada pelanggaran, di sini ada prestasi kan. Otomatis orang yang ngasih utangnya, orang yang ngutanginnya itu bilang ke dia, wah nggak bisa nih, gue rugi dong kalau lu bayar telat, gitu kan. Maksudnya kan kalau dia bayar telat berarti kan ada inflasi itu, ya kan. Nah, otomatis dia bilang, kalau misalkan lu gak bisa bayar sekarang, gue kasih bunga nih, gue kasih tambahan sekian persen, 2%, 3%, 4%, tergantung lah berapa kan. Makanya kalau pinjol-pinjol itu biasa persenannya gede. Jadi kalau kita telat bayar, ya kan, kita telat bayar dikasih ininya misalkan 5% bunganya, berarti nanti asalnya kita ngutang 100.000, jadi misalkan nambah entah 105.000, 110.000, nanti tergantung berapa persennya gitu. Nah, di sini maksudnya artinya riba nasiah itu adalah riba penambahan yang terjadi karena ada penambahan waktu untuk pelunasan. Ya. Makanya riba nasiah ini juga yang biasa kita kenal riba jahiliyah ya. Kalau misalnya kalau anak-anak FOSEI itu kan biasanya pernah dengar namanya riba jahiliyah gitu kan. Nah, riba jahiliyah itu masuknya ke riba nasiah biasanya. Karena orang-orang di zaman jahiliyah dulu sering melakukan transaksi ribawi yang modelnya seperti itu. Karena kalau dia telat bayar, ya kan, telat melunasi, nanti mereka memberikan waktu tempo tambahan dengan penambahan duit. Nah, lebih ke waktu terus misalnya itu ditambahin lagi gitu ya? Ya betul, kayak gitu modelnya. Itu adalah riba nasiah. Kayak rentenir gitu ya? Kalau rentenir bagian nagih-nagihnya doang sih gitu. Ya biasanya kalau bank keliling kalau zaman dulu tuh katanya ada bank keliling, jadi misalnya orang minjem nih, ada yang nggak punya duit terus minjem duit misalnya 200.000 lah. Nah, terus misalnya telat bayar, entah itu dia sakit atau gimana, terus banyak kebutuhan lain, akhirnya dia nggak bisa bayar, akhirnya ditambah lagi bunga-bunga, sama gitu kayak bank keliling kalau dulu. Itu sama ya kayak bank keliling gitu ya? Dulu di kampung-kampung namanya gitu, bank keliling gitu. Oh gitu? Jadi nagihin terus, kalau nggak berlipat-lipat terus tuh bunganya. Oh iya, oke. Jadi kasihan juga sih, dan dampaknya ke dia juga, ruginya dia. Jadi kayak misalnya udah kelilit hutang, kelilit banget gitu jadi. Parah itu, bocah udah ketiban tangga, tambah dibanting lagi tangganya. Kacau banget ya. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang riba nih. Terus kita kaitin nih antara cashback, diskon, dan poin. Itu termasuk riba gak sih? Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat nih ya, dari skema yang udah kita jelasin tadi, sebenarnya kan kalau cashback, poin, dan diskon itu kan sebenarnya hadiah ya. Ya semacam hadiah, maksudnya pemberian yang dikasih sama seller kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau hukum asalnya, kalau cashback atau diskon atau poin terjadi dengan atas dasar transaksi jual beli tunai, itu nggak masalah, karena itu adalah hak seller. Itu adalah hak seller dan nggak ada dalil yang mengharamkannya. Karena kan asalnya muamalah itu kan asalnya itu adalah mubah. Dia jadi haram kalau ada dalil yang mengharamkan. Beda sama ibadah. Ibadah itu asalnya haram, tapi jadi boleh karena ada dalil yang membolehkan atau mengharuskan. Jadi orang nggak boleh sholat, haram sholat itu. Kalau nggak ada aturannya. Tapi sholat itu jadi boleh karena ada perintahnya. Oh iya. Puasa juga gitu, ibadah lah secara umum. Tapi kalau muamalah nggak. Dilihat muamalah itu semua muamalah boleh. Muamalah itu apa? Muamalah itu transaksi hubungan yang terjadi antara manusia. Semuanya boleh. Fikih muamalah itu kita boleh, transaksi model apapun boleh, MLM segala macam boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, mau apapun namanya, mau cashback, mau pay later, mau apa segala macam, itu asalnya boleh selama dia itu nggak ada menyalahi ketentuan syariat. Gitu. Nah, di masalah cashback, dia itu kan sebenarnya kan manfaat lebih yang didapatkan. Paham nggak? Paham. Nah,
Kalau ada manfaat lebih yang didapatkan, selama transaksinya terjadi atas dasar jual beli, itu nggak masalah. Karena itu adalah hak penjual dong, ya nggak? Iya. Terserah penjual dong mau ngasihnya diskon 10%, 20%, 30%, 50%, 90%, terserah dia gitu. Kan hak dia kan, hak seller di sana. Nah, tapi yang menjadi masalah, cashback itu bisa cashback, diskon atau poin secara umum semuanya. Yang jadi masalah kalau dia itu terjadi atas dasar hutang. Contoh ya, ini paling sering, ini sering banget. Anda yakin di sini banyak banget anak-anak FOSE yang pernah pakai namanya e-wallet. Ya nggak? GoPay. Boleh sebut merek nggak apa ya? Karena emang ada kan? Iya, kita nggak menjelekkan produk kan? Ada GoPay, ShopeePay, apalagi itu, OVO, macam-macam lah. Banyak lah sekarang e-wallet. Apapun ada lah kalau kalian mau kan. Dana, macam-macam ada. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya transaksi antara kita sama e-wallet itu adalah transaksi core, hutang. Karena gini, skemanya gimana? Jadi ada skemanya antara di situ udah ada 3 pihak yang perlu dijelaskan. Kita sebagai konsumen, kita sebagai orang yang menitipkan uang di sana, kita yang naruh uang di sana. Terus ada pihak e-walletnya, ada pihak satu lagi siapa? BI, Bank Indonesia. Yang ngawasin. Nah, jadi itu hubungannya antara 3. Jadi harus dipisahkan di sana hubungan transaksi antara kita sebagai nasabah sama pihak e-wallet dan hubungan antara pihak e-wallet dan Bank Indonesia. Itu perlu dipisahkan. Kalau kalian buka ada peraturan Bank Indonesia tahun 2018 pasal 48 atau pasal 45. Di situ ada dijelaskan bahwasanya setiap developer e-wallet, ya, pengembang e-wallet itu wajib menyisihkan dananya ke BI, Bank Indonesia, minimal 30% ke dalam bentuk bank umum, 70% ke surat berharga, surat bank ke SBI, surat Bank Indonesia, surat berharga negara, ke SBN atau SBI gitu, pokoknya antara itulah, ke surat berharga lah pokoknya. Nah, berarti kan di sana kalau ada orang yang top up duit ke e-wallet, otomatis kan dananya akan dipakai sama mereka, dialokasiin ke BI. Dan BI nanti akan memutar uang itu dan nanti pihak e-wallet akan dapat keuntungan berupa apa? Berupa riba, bunganya, ada bunganya dong. Kita nitip duit ke surat berharga negara, ya kan? Terus atau kita nitip duit ke ke bank umum, otomatis kan ada bunganya di sana, apalagi kalau jumlahnya besar. Anggapan kita naruh duit 1,5 triliun di sana. Dapat bunga aja 2%. Itu berapa? 2% dari 1,5 triliun itu berapa? Kan besar. Ya kan? Nah, itu bunganya dikasih ke siapa? Dikasihnya ke e-wallet. Jadi keuntungan mereka. Nah, itu ada peraturannya. Masalahnya ada peraturan dari BI kayak gitu. Nah, karena kita tahu peraturannya seperti itu, berarti otomatis transaksi antara kita, nasabah, dan e-wallet ini adalah hutang. Core. Memang di sini ada beberapa ulama yang berpendapat. Ada yang bilang ini sorof. Exchange. Pertukaran mata uang. Karena mereka beranggapan uang digital itu mata uang tersendiri. Tapi ini nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena gimana kita bisa bilang mata uang tersendiri? Sedangkan kalau kita top up kan kita nggak dapat. Itu kan kayak seakan-akan pemindah rekening doang gitu. Nggak sah dibilang mata uang. Beda kalau kita tukar sama dolar kan. Kita top up harusnya kita dapat dolar gitu loh. Ya kan? Dapat bentuk uang lain dalam bentuk mata uang lain. Ini kan nggak. Cuma dikonversi ke digital doang. Kan gitu. Nah, ada juga yang bilang memang itu adalah modelnya itu adalah ijaroh mausuf fi dhimmah, IMFD kalau orang bilangnya, ijaroh mausuf fi dhimmah. Maksudnya apa? Itu seakan-akan kalau kita top up di Gojek itu, ya kan, seakan-akan kita kalau kita top up di GoPay, seakan-akan kita itu membayar mereka untuk jasa yang akan datang. Kita top up dulu, ntar pesan makanannya kemudian, atau kita perginya kemudian. Cuman di sini masalahnya ada goror di sana. Gorornya di mana? Ketidakjelasannya di mana? Kalau kita top up 100.000, ya kan? Jasanya itu kan berbeda-beda. Misalkan gimana? Ini jasa untuk apa?
100.000 ini jasa untuk apa? Yang kita top up di GoPay itu apa? Jasa buat pergi dari pasar minggu ke ke GBK, atau dari pasar minggu ke UNJ, atau kemana? Atau bahkan mungkin karena kita pesan makanan loh. Pesan makanan bukan jasa lagi. Ya, pesan makanan itu jual beli, bukan jasa lagi. Itu udah komoditi, dah beda gitu loh. Berarti kan kalau kita bilang ijarah mausuf fi dhimmah nggak cocok, ya nggak sih? Nah, terus ada yang bilang ini antara wadiah, yang kuatnya antara wadiah sama qard, antara titipan dengan hutang. Nah, kalau titipan, konsekuensinya apa? Harusnya pihak e-wallet tidak boleh mengalokasikan dana ini ke BI. Nggak boleh. Namanya titipan, nggak boleh diotak-atik dong duitnya. Ya nggak sih? Tapi kan peraturannya nggak seperti itu. Nggak boleh. Dari BI mengharuskan kayak gitu. Kalau nggak, lu nggak boleh ada gitu loh. Nggak boleh eksis, lu jadi pinjol ilegal ya, e-wallet ilegal ya gitu. Jadi nggak boleh eksis mereka, nggak bisa diawasi OJK kalau kayak gitu. Nah, berarti otomatis karena mereka mengalokasikan dananya sesuai arahan BI, dalam artian berarti ke bank umum dan SBN, surat berharga negara, artinya apa? Artinya akad transaksi kita dengan e-wallet adalah qard. Karena kita seakan-akan tatkala kita top up ke sana, secara nggak langsung kita menyetujui uang kita dialokasikan oleh GoPay atau semacamnya atau e-wallet ke Bank Indonesia. Maka di situ konsekuensinya adalah akad transaksi terjadi atas dasar qard, utang. Nah, yang sering banyak banget dipakai, ini banyak banget orang nggak tahu, ya kan? Biasanya ambil diskon, diskon ongkir dari GoPay. Ya, jadi kalau misalkan contohnya orang yang banyak orang nggak tahu itu adalah ngambil diskon dari GoPay, ya. Misalkan contohnya gini, kita ini tanya dulu deh, misalnya ke Fakih ya, apa bedanya konsekuensi kalau aneh nitipin duit sama aneh pinjemin Fakih duit? Bedanya konsekuensinya apa? Kalau pinjemin harus balikin, nitipin juga harus balikin sih. Terus bedanya apa? Kalau nitipin berarti kita nggak boleh dipakai gitu. Aha. Kalau pinjemin kita boleh pakai. Kita boleh pakai, ya. Berarti boleh pakai kan? Iya. Nah, oke. Berarti di situ paham ya? Bedanya antara titipan adalah di hak pemakaiannya, penggunaannya. Itu di situ beda. Nah, makanya dalam kasus tadi, kalau misalkan akadnya itu adalah akad titipan, berarti artinya Fakih nggak boleh pakai uang itu buat ngisi bensin motor. Ngerti nggak? Nah, kalau misalkan waktu dalam proses penitipan itu, Fakih make uang ana yang ada titipan tadi, status akadnya berubah secara langsung, secara sepihak menjadi hutang. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi misalnya gini, ada uang 100.000 nih, kasih kan? Set, titip dong duit 100.000, udah kan? Iya. Ambil, udah pegang kan? Udah. Nah, terus 100.000 itu, pakai simpen di dompet, set, dah. Udah, terus tiba-tiba pakai isi bensin. Terus ternyata, aduh, belum ngambil duit cash lagi kan, udah keburu isi gocap lagi kan. Ya udah, pakai akhirnya ngambil duit itu, pakai uang itu, kasih ke tukang pom bensinnya, ya kan? Otomatis secara lampun tanpa persetujuan Nana, itu akan ada berubah jadi hutang. Cara nggak langsung, gitu. Nah, harusnya uang itu tuh nggak boleh disentuh. Harus disimpan gitu. Iya. Dan kita tahu di e-wallet itu nggak seperti itu. Nah, di sini nggak boleh ngambil diskon, ngambil keuntungan. Tapi diskonnya yang mana? Diskonnya yang mana? Apakah semua diskon? Nggak boleh. Nah, ini ada perinciannya dulu. Kalau diskonnya itu diberikan khusus untuk pengguna e-wallet tertentu, itu adalah diskon yang nggak boleh kita ambil. Tapi kalau diskonnya diberikan untuk semua jenis transaksi yang ada di marketplace itu dengan menggunakan, baik dia pakai e-wallet atau enggak, itu boleh diambil diskonnya. Jadi misalkan nih, biasanya di marketplace itu ada kadang-kadang dia promo diskonnya itu khusus untuk pengguna e-wallet tertentu. Iya. Jadi kalau bayarnya kita nggak pakai e-wallet, bayarnya cash, COD nggak bisa. Ada tuh yang model-model kayak gitu. Jadi harus dapat diskon itu kalau pakai e-wallet. Kalau misalnya pakai e-wallet nggak dapat. Nah, kalau yang ini itu haram diambil diskonnya. Itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan dia itu bisa untuk orang yang melakukan pembayarannya selain e-wallet, itu nggak masalah.
Jadi bayar COD atau pakai e-wallet dapat diskon yang sama. Nah, itu nggak apa-apa. Sebagian voucher yang yang ada di marketplace itu biasanya dia ada ketentuan khusus pay later. Terus ada lagi yang pay later, COD atau e-wallet misalkan ada tuh biasanya ada tuh. Kalau buka yang sering belanja Shopee pasti tahu lah, ya kan? Nah, itu ada. Nah, diperhatiin tuh vouchernya. Kalau vouchernya cuman ngebolehin pakai e-wallet, nah itu hati-hati tuh nggak boleh diambil vouchernya itu. Riba itu teman. Riba itu. Haram itu vouchernya. Tapi kalau misalkan dia bilang boleh COD, boleh pakai dapat dengan pembayaran COD, dapat juga dengan pembayaran pakai e-wallet, dapat juga dengan misalkan kadang-kadang pay later juga tuh kadang-kadang. Dapat juga dengan pembayaran pay later. Nah, selama jumlahnya diskonnya itu sama, nggak berbeda ya, berarti itu nggak apa-apa. Karena itu memang berarti itu adalah voucher yang diberikan buat semua konsumen dipukul sama rata. Tapi kalau dikasihnya cuma untuk pengguna e-wallet tertentu, nah itu yang nggak boleh. Karena berarti itu sifatnya adalah manfaat tambahan yang diberikan oleh pihak marketplace ataupun pihak e-wallet kepada nasabahnya. Nah, ini berarti harus cermat nih teman-teman kita di dalam memilih voucher diskon atau cashback tertentu. Nggak boleh langsung asal ambil. Jadi kita harus lihat ini dikhususkan buat pengguna e-wallet aja atau dikhususkan untuk semua orang gitu. betul. Tapi kalau misalnya dibilang riba itu riba jenis apa ya Kak? Ya, kalau dibilang riba, sebenarnya itu riba jenis apa gitu ya. Nah, karena kan tadi kita lihat itu kan riba yang terjadi karena dia itu karena hutang ya. Nah, kalau riba yang terjadi karena hutang itu adalah masuknya ke riba nasiah. Gitu, riba nasiah. Ya, dia masuknya ke riba nasiah. Jadi riba yang terjadi karena ada pertumbuhan di sana, pertumbuhan nilai. Nah, jadi Islam itu dibuat bukan cuman untuk mencegah setelah kegiatan itu terjadi, tapi dia juga ngasih namanya preventive action kalau kita bilang ya. Kan ada preventive action juga, ya kan? Ada juga aksi yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kemaksiatan kan gitu. Nah, preventifnya apa? Preventifnya kita nggak boleh menyetujui akad riba, baik ada kemungkinan terjadi atau enggak. Contoh misalnya kayak gini nih, ada yang pakai aplikasi yang menerima cicilan. Boleh kalau nyebut merek, misalkan contohnya Aku Laku dan kawan-kawan gitu. Ya. Nah, ini biasanya mereka kadang menawarkan kalau bunga nggak ada bunga nih, bunga 0%. Tapi kalau pembayaran tepat waktu nggak ada bunga. Tapi kan kalau misalkan kita bisa bayar di tanggal 25 itu nggak ada bunga. Tapi kalau lewat dari tanggal 25 ada bunga. Terus kita bilang, gue sih ada gaji ini mah, gue orang kaya kan. Tanggal 25 gue bayar nih, gitu kan. Gak bakal dapet gue ribanya. Nah, di situ kalau kita menyetujui akadnya, walaupun kita nggak membayar riba, di situ kita bisa kena loh. Karena kita nggak tahu ke depannya nanti gimana. Tiba-tiba kita bangkrut gimana? Terus kita harus jadi kena dong riba, kemakan ribanya. Nggak bisa. Itu harus preventive action gitu. Nah, kan di sana kalau tadi juga model yang riba dalam bentuk cashback itu adalah riba, maksudnya riba nasiah. Kenapa riba nasiah? Karena dia ada riba pertumbuhan manfaat yang didapatkan dari hasil menghutangkan uang. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada manfaat yang didapatkan dari hutang dalam bentuk uang, itu masuknya ke riba nasiah. Kayak gitu. Nah, terus kalau notice juga masalah cashback. Kadang-kadang cashback itu bukan pengharaman, ada juga cashback yang nggak diperbolehkan. Walaupun dia itu cashbacknya jual beli. Hati-hati. Itu kita harus perhatikan, di cashback itu ada SK-nya kan? Nah, kalau cashbacknya itu SK-nya itu ada persyaratan waktu tertentu, ya misalkan contoh, kalau misalkan kita bayarnya, kita misalkan sepakat nih, misalkan cicilan ya, kita belinya cicilan nih. Cicilannya misalkan selama setahun. Misalkan harganya 10 juta lah ya. Cashback 50%. Kapan dapat cashbacknya? Kalau misalkan kita bisa lunasi dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau waktu 6 bulan kita lunasi, kita cuma utangnya di 5 juta. Nah, tapi kalau kita nggak dalam waktu 6 bulan, bayarnya kita jadi 10 juta. Oke, di sini riba apa bukan? Di sini bukan riba.
Tapi masalahnya adalah apa? Di sini ada gharar, ketidakjelasan. Maksudnya apa ketidakjelasan? Namanya ada masuknya ke bab larangan dua jual beli dalam satu akad. Maksudnya gimana? Nih, 1 tahun ya. Berarti situ ada 2 harga dong. Harga 1 tahun sama harga 6 bulan. Kalau lu bayar setahun, kalau lu bayarnya setahun harganya 10 juta. Tapi kalau lu bayar 6 bulan harganya 6 juta, harganya jadi 5 juta. Nah, opsi seperti ini nggak apa-apa dilakukan, nggak apa-apa diberikan kalau belum deal akad. Kalau belum deal akad nih. Tapi kalau udah deal harus satu harga. Jelas dong, setahun apa 6 bulan. Gitu. Setahun apa 6 bulan gitu kan? Ngerti kan? Jadi kalau 1 tahun, setahun aja udah 10 juta aja. Harus pilih dulu di antara keduanya itu ya Kak. Betul. Baru deh kita akad gitu. Betul. Jadi di situ cashback, hati-hati. Kalau cashbacknya bentuk seperti itu, hati-hati. Itu nggak boleh. Jadi harus ada kejelasan berapa harganya. Kalau 6 bulan, 6 bulan aja udah harganya. Kalau setahun, setahun aja gitu. Jadi jangan setelah jalan akad masih ada 2 harga, itu nggak boleh nanti jadi. Jadinya nanti al-bai'atain fi bi'ah. 2 jual beli dalam 1 transaksi. Nggak boleh. Itu nggak boleh juga. Nah, itu kayak kalau masalah cashback itu kayak gitu. Kalau poin, kalau dia dapatnya itu dari hasil transaksi, dia modelnya sama persis tadi kayak diskon. Kalau dia didapat dari hasil transaksi atas dasar hutang, itu bentuknya jadi tambahan manfaat juga. Contoh misalkan pakai pay letter. Langsung aja pakai letter nih. Pay letter lagi ngetren kan? Iya, benar. Tapi nggak tahu nih kalau beli pakai pay letter ada poin-poinan nggak ya? Nggak tahu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada nih, itu hati-hati. Kalau poin itu didapatkan hanya khusus untuk pengguna pay letter, nggak boleh diambil. Poinnya itu haram. Poinnya aja haram. Kenapa haram? Poin itu berharga loh. Karena buktinya apa? Buktinya bisa ditukerin. Iya, ya kan? Kumpulin. Jangan sampai nih kita udah ngumpulin nih. Kita ngumpulin 10.000. Hanya karena kita memaksakan poin ini maksudnya poin yang didapatkan dari pay letter itu untuk membeli produk yang kita mau, kira kita jadi masuk ke riba juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan poinnya itu didapatkan karena kita bertransaksi di marketplace itu, baik transaksinya itu dalam bentuk tunai, dalam bentuk kredit, dalam bentuk e-wallet, berarti nggak apa-apa. Yang haram pay letternya, yang poinnya halal, nggak masalah insya Allah. Karena kalau pay letter itu ulama udah ijma, itu nggak ada perdebatan. Memang kalau yang kalian lihat pay letter itu memang udah haram plek-plek udah. Karena memang ditulis di sana, kalau kalian mau pay letter ada memang. Kalian menyetujui, kalau kalian telat bayar ada 5% charge-nya. Baca deh di ketentuannya si Oren itu ada itu semuanya. Nah, di situ pay letter kalau udah mutlak haramnya. Tapi poinnya kalau misalkan bisa kita dapatkan selain dari pay letter, berarti poinnya itu halal, pay letternya yang haram. Terpisah dia. Ngerti kan? Ngerti. Ya. Jadi intinya kayak gitu. Berarti lihat dari syarat dan ketentuannya gitu ya, Kak. Betul. Oh. Ini aja. Oh, ini. Ini lagi studi kasus. Itu yang bawa yang 2. Oh, langsung aja ya. Jadi sama mana ya? Tadi juga bawa. Oke, langsung aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terus kalau kita bisa menghindari riba dan transaksi haram lainnya gitu, ada gak sih manfaat atau keuntungan yang bakal kita dapat Kak? Ya, salah satu keuntungan kalau kita menghindari transaksi haram adalah kalau ini banyak ya bisa kita tanyakan langsung ke orang yang udah pernah masuk ke dunia haram lah gitu. Itu biasa dia lebih memahami gitu ya. Iya, betul. Kalau kita memang dari awal udah halal aja biasa nggak terlalu terasa. Tapi kalau dengar ceritanya mereka yang pertama kita akan merasakan ketenangan hidup. Itu udah pasti. Sekarang bayangkan lah kalau kalian itu hidup nggak ada utang ya Allah enak banget adem dah. Nggak kepikiran ada rentenir, nggak kepikiran ada yang ngetok pintu assalamualaikum, bayar utang, kan? Nggak ada enak hidup tuh tenang gitu loh. Nah gitu loh. Jadi apalagi kalau kita nggak terlibat dalam pinjaman online gitu kan enak hidup itu. Jadi kita lebih adem gitu. Kita bisa
mengalokasikan uang kita untuk tabungan, investasi kan sekarang banyak ya, betul. ada sukuk, ada macam-macam lah ya. Nah, itu kan kita bisa mengalokasikan uang kita ke hal-hal yang lebih baik gitu daripada kita memaksakan untuk berhutang gitu hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup gitu. Kasarnya gini, masih miskin banyak gaya gitu kan. Nah, itu jadi pertama kita bisa merasakan ketenangan hidup. Yang kedua adalah doa kita bisa diijabah. Allah itu nggak bakal mengijabah doa dari orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, hidupnya dari hal-hal yang haram. Doa itu nggak bakal makbul. Jadi kalau kita misalkan hidup dari hal-hal yang halal, insya Allah doa kita akan diijabah. Makanya harus hati-hati, hal sekecil apapun terutama riba, itu harus kita hindarkan. Karena riba termasuk harta haram. Kalau nggak hati-hati, kita makan harta haram, akhirnya doa kita nggak diijabah. Pertama hati-hati, kalau yang belum ada jodoh, ya kan, istikharah itu bagian dari doa. Iya, betul. Jadi doa kita nggak diijabahkan nanti, tentunya nggak dapat jodoh yang baik. Kan gitu. Nah, Fose juga itu hati-hati. Nah. Lanjut ya. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah kalau misalkan kita menjauhi riba, artinya apa? Kita itu udah berkontribusi untuk memakmurkan manusia. Kita membantu sesama. Kita orang Muslim, ya kita orang Islam, kita punya aturan yang berbeda. Orang Islam mindsetnya nggak boleh kapitalis. Itu hati-hati. Percuma kita mengkaji ekonomi Islam sampai berjilid-jilid, tapi mindset kita masih mindset kapitalis. Karena terus terang aja, ekonomi Islam itu eksklusif. Eksklusif itu maksudnya apa? Dia memang eksklusif dalam artian dia itu nggak bisa diterapkan kepada orang-orang dengan mindset selain mindset Islam. Orang kapitalis, orang sosialis nggak bakal terima, nggak bakal cocok kalau diterapkan pemikiran ekonomi Islam. Nah, tapi ekonomi Islam itu adalah ekonomi Islam yang bisa masuk ke semua agama. Karena apa? Contohnya gini, kalau riba, mungkin non-muslim bisa aja gitu makan non-riba, tapi orang Islam nggak bisa, karena kita eksklusif. Kita punya aturan tersendiri gitu loh, ya kan? Tapi kalau untuk mindsetnya, kita nggak bisa menerapkan ekonomi Islam secara kafah, ya kan? Kecuali kalau pemikiran kita ubah dulu. Kalau kita masih konsepnya kapitalis, model yang menghalalkan segala cara, itu nggak cocok, karena Islam punya aturan. Maka di sini, kalau kita misalkan bisa menghindari riba, berarti kita bisa memudahkan kehidupan manusia. Kalau kita sebagai pemberi modal, kita ngasih modal tanpa riba. Makanya orang yang memberikan hutang, itu pahalanya besar. Karena apa? Risikonya besar. Karena kalau misalkan ada orang nggak sanggup bayar, Allah bilang apa? Fanadhiratun ila maisarah. Artinya apa? Tunggu sampai dia mampu bayar. Bukan dikasih suruh bayar tambahan gitu. Ya kalau itu kapitalis ya kan, udah miskinin lagi gitu. Ya mungkin itu sih kalau. Bahkan saya juga pernah dengar katanya kalau misalnya ekonomi Islam ini benar-benar bisa diterapin nih di seluruh dunia, bakal nggak ada namanya orang miskin gitu. Benar nggak sih? Ya karena ada buktinya itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai nggak tahu lagi zakat mau disalurin ke siapa. Karena semuanya emang udah kaya, akhirnya itu jadi baitul mal untuk pembangunan infrastruktur negara. Itu kalau misalkan ekonomi saya diterapkan secara kafah, udah ada buktinya. Berarti konsep ekonomi sebenarnya harus benar-benar diterapin nih buat seluruh dunia adalah konsep ekonomi Islam nih. Betul. Jadi yang namanya kemelaratan manusia udah nggak ada lagi dan semua manusia juga hidup makmur, kan gitu sebenarnya tujuan dari ekonomi kan. Betul. Memang sekarang tapi kalau memang kita mau menerapkan ke global memang perlu bertahap gitu perubahannya. Nggak bisa revolusi gitu ya. Karena semuanya saling terkait. Makanya selain usaha kita juga harus berdoa gitu ya supaya sistem ini bisa diperubah perlahan-perlahan gitu. Khususnya apalagi yang umat muslim ya. Betul. Umat muslim apalagi itu kewajiban dari Allah langsung gitu kan. Perintah di Al-Qur'an, Al-Hadis banyak banget gitu. Dan kita juga tinggal di bumi Allah ya. Betul. Dan otomatis aturan-aturan Allah harus kita ikutin kan. Kalau misalnya nggak ngikutin aturan Allah di bumi, ya mau tinggal di mana lagi ya? Betul. Allah yang nyediain tapi kita seenaknya hidup kan nggak boleh gitu. Betul. Oke, selanjutnya gini Kak, terakhir mungkin ya, tips dari Kakak gimana sih kita bisa ngebedain antara promosi yang halal
sama promosi yang harum gitu agar kita bisa lebih sehat lagi dalam bertransaksi. Oke, cuman 2 tipsnya. 1, belajar marketing, 2, ngaji. Karena cuman itu memang caranya. Karena kita mau belajar ilmu marketing. Jelas kita harus tahu dong, orang-orang yang pro expert itu belajar marketingnya itu apa aja yang dipelajari. Sekarang banyak digital marketing. Ada SEO, bukan CEO ya, SEO, ya. Search Engine Optimization. Terus ada juga namanya itu kita juga harus belajar bagaimana kita menghidupkan sebuah brand holistik segala macam. Itu kan pembahasannya luar biasa, ya kan, besar. Kita harus dalami ilmu marketing, belajar dari para ahli, terus juga kita harus istilahnya mungkin bergabung dengan komunitas pengusaha muslim supaya kita bisa tahu gimana tips-tips marketing yang memang paling lebih cocok gitu. Nah, yang kedua ngaji. Kenapa harus ngaji? Karena supaya kita udah tahu ilmu marketing yang mereka ajarkan apa. Tujuan kita ngaji adalah kita biar bisa memfilter ilmu-ilmu yang masuk tadi mana yang cocok sama Islam itu yang mana. Iya, betul. Kita belajar sama orang kafir, it's okay. Non muslim nggak apa-apa, it's okay. Kita belajar sama orang non muslim nggak masalah. Yang diajarkan tapi nanti apa? Iya semuanya. Dia akan mengajarkan semua instrumen marketing baik halal dan haramnya diajarin. Nggak apa-apa kita pelajari itu. Tapi untuk prakteknya itu beda lagi. Untuk prakteknya kita harus filter dulu. Mana nih yang cocok ke kita? Mana yang haramnya? Itu taunya dari mana? Ngaji. Gitu ya. Jadi harus seimbang gitu tuh antara ilmu yang didapat dari mereka itu. Kemudian kita ngaji, kita filter tuh ilmu-ilmu yang telah didapat. Betul kayak gitu. Terus juga jangan karena memang aneh paham banget ya dari sisi pedagang, banyak banget zaman sekarang sistem-sistem marketing yang memang luar biasa menggiurkan gitu ya. Benar luar biasa menggiurkan. Misalkan sekarang ada metode free ongkir lah, metode cashback, afiliator, macam-macam lah kan sekarang marketing MLM lah segala macam. Beberapa hal memang menguntungkan tapi ternyata jadi haram gitu. Ini pernah dinasihatin sama ibu Ane pribadi kan. Ibu Ane sendiri bilang, Nafis, kalau kamu serius mau belajar ekonomi Islam, kamu akan mendapatkan tahap 1 titik di mana kamu ngerasa, banyak banget ya yang haram di dunia ini. Banyak banget yang haram di dunia, ternyata memang benar. Ya, memang benar. Kita mau investasi, mau promosi itu banyak cara-cara haram yang menggiurkan. Zaman sekarang ya terus terang, mau kaya itu gampang. Yang susah itu apa? Mau berkahnya. Iya, benar, berkahnya itu. Serius, mau berkahnya ini yang susah. Nah, kalau mau kaya, tinggal nabung duit di bank, tinggal tidur dapat persenannya. Ya kan? Iya. Nah, tapi sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya kalau untuk pedagang-pedagang, ingat bahwasanya salah satu amalan yang paling diberkahi dan paling disukai oleh Allah itu adalah berdagang. Ya. Ada sahabat pernah nanya, wahai Rasulullah, apa pendapatan atau apa pekerjaan yang paling mulia, yang paling diberkahi, paling disukai Allah, paling baik? Rasul menjawab apa? Apabila ada seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan tangannya sendiri, dan juga satu lagi adalah seluruh jual beli yang mabrur. Artinya mabrur itu apa? Baik. Tidak ada kezoliman dan penuh dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu adalah salah satu amalan yang paling disukai Allah. Makanya jadi pedagang itu berat lur. Terus tengah aja. Banyak nih soal marketing menggiurkan, tapi kita harus bisa ngefilternya. Nah, makanya jangan tergiur sama hal promosi yang memang haram, walaupun untungannya besar, tahan diri karena ingat dunia ini memang sijnul mukmin wa jannatul kafir, ya kan? Benar ya. Ini adalah surga untuk orang-orang orang-orang tidak mempercayai Allah, tidak mengimani Allah, dan penjara untuk orang-orang yang beriman. Kayak memang harus bersabar. Kayak gitu. Oke Kak, nih mungkin udah banyak ya kita belajar dari Kanafis ini, dari pengertian cashback, diskon poin, terus pengertian riba, jenis-jenis riba, dan pengelompokannya banyak banget nih yang udah kita pelajarin, dan pastinya teman-teman juga udah paham banget bagaimana metode strategi marketing yang harus kita bisa filter gini. Nah, mungkin yang terakhir ini Kak,
closing statement atau kata-kata atau pesan nih buat teman-teman penonton di rumah juga. Ya, yang pertama yang paling penting adalah minta tolong kalau misalkan apa yang kalian pelajari hari ini, yang teman-teman dengarkan hari ini, kalian bisa cross check lagi juga ke orang-orang yang lebih ahli. Bisa jadi karena di sini kan ya sama-sama belajar lah kita ya. Bisa jadi nanti teman-teman mendapatkan ternyata apa yang Anda sampaikan salah, kalian bisa mengkoreksi juga gitu ya. Jadi omongan Anda juga harus difilter juga gitu. Belum tentu apa yang kita sampaikan sekarang ini benar semua gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi buat konsumen yang bijak. Konsumen itu harus pintar. Beli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau kita menurunkan keinginan, ya nggak tahu keinginan itu kapan habisnya ya. Iya, Pokoknya kalau Anda udah punya McLaren, kayaknya pengen Ferrari gitu kan. ya harus sesuai kebutuhan, sesuai proporsional aja gitu ya. Terus juga kalau misalkan milih metode pembayaran, hati-hati dipilih-pilih yang mana. Jangan sampai kita terpaksa pakai cara-cara yang haram supaya kita bisa mendapatkan promo yang luar biasa, harga yang murah, tapi ternyata jalannya haram. Dan juga jangan sampai kita itu memaksakan gaya hidup. Kita maksa buat ngutang sana sini gitu kan. Tapi kita kita berusaha hidup hedon, tapi kita hidup hedon dengan cara berhutang. Sebenarnya orang yang kaya itu bukan orang yang bisa hedon segala macam, enggak. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa hidup, orang yang bisa tahu budget dirinya sendiri. Lebih bagus bermental kaya daripada berlagak kaya gitu ya. Kaya hati gitu. Betul. Terus yang kalau untuk pedagang ya, pedagang itu adalah salah satu profesi yang paling mulia, yang paling Allah suka juga. Maka pastinya profesi yang kayak gini nggak mungkin dicintai kecuali memang godaannya banyak. Cari keuntungan zaman sekarang itu sangat gampang, terus terang aja. Ya, kita mau kaya itu gampang, banyak sekali instrumen investasi atau promosi yang memberikan keuntungan yang banyak. Tapi yang teman-teman harus ingat bahwasanya kekayaan itu nggak selamanya membawa kebahagiaan. Ada namanya kekayaan rohani juga, ya kan? Kadang-kadang ada ketenangan hidup yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau untuk pedagang tetap stay halal, tetap hati-hati, jaga muamalat kalian, tetap perhatikan ngaji kalian supaya ilmu kalian bisa menyesuaikan strategi promosi yang terus berkembang sepanjang zaman. Ya, mungkin itu aja ya kalau dari Anda pribadi ya. Masya Allah nih, udah banyak banget kita belajar dari Kak Nafis dan ditutup dengan motivasi atau closing statement yang benar-benar menyangkut di hati kita gitu. Oke, makasih Kak, mungkin udah itu aja dan terima kasih banget lagi sekali lagi buat Kak Nafis yang udah ngasih tahu kita dan sama-sama belajar nih ya Kak. Ya, sama-sama belajar tentang cashback, diskon poin, riba dan segala macamnya yang telah kita pelajari kali ini nih. Oke, itu tadi Syariah Talk kita bersama Kak Nafis dengan membahas tema cashback, diskon, dan poin. Nah, buat teman-teman penonton nih, jangan lupa untuk like, share, komen sebagai bentuk kita di dalam menyebarkan ekonomi Islam. Nah, selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean terbaru dari video channel ini. Terima kasih buat teman-teman penonton atas partisipasinya. Sampai jumpa di Syariah Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.